Saya ingin menyampaikan hukum daripada sholat Idul Fitri. Berkaca kepada pengalaman tahun lalu, banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan karena ditiadakannya di lapangan atau di masjid. Kemungkinan di tahun ini siapa tahu nanti pemerintah akan memberlakukan aturan yang serupa dengan tahun lalu. Kita harus paham di dalam beragama bahwa yang pertama, hak Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Memang untuk mentaati pemerintah hukumnya juga wajib. Maka di kesempatan kali ini kita sampaikan hukum sholat Idul Fitri menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Dengarkan baik-baik, jangan sampai salah. Hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Andaikan dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dan di sini juga ada Pak Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mempunyai argumen bahwa sholat Idul Fitri hukumnya adalah fardu kifayah. Andaikan satu wilayah, satu daerah, satu desa tidak ada yang melakukan, maka semua dihukumi berdosa, sama kayak melaksanakan sholat jenazah. Argumennya sangat kuat. Bisa kita lihat dalam kitab Nailul Awtar atau Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram. Rasulullah pernah sampaikan, apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, itu sebagian Rasulullah menyampaikan, kalau kalian mau sholat Jumat boleh, tidak juga tidak apa. Artinya tidak mungkin sholat Id yang kalau sunnah itu bisa membatalkan yang wajib. Tentu tidak mungkin istilahnya yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib. Nah, itu argumen. Yang ketiga, imamnya 4 yang kita kenal, tapi hukumnya 3. Menurut Imam Hanafi, hukum sholat Idul Fitri termasuk sholat Idul Adha adalah fardhu ain bagi masing-masing kita, sama kayak dengan sholat fardhu Jumat bagi laki-laki. Tetapi sholat Idul Fitri ini juga dianjurkan bagi kaum wanita. Ya. Bahkan yang wanita lagi haid saja dianjurkan untuk ikut datang, ambil tempat paling belakang, tentu tidak boleh sholat, tapi ikut mendengarkan khutbahnya khutbah. Apa alasan Imam Hanafi? Saya tidak menggiring, tidak, kembali kepada kita. Alasan Imam Hanafi, karena sholat Idul Fitri ini adalah iktibar yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa apabila umat Muhammad memasuki bulan Ramadan ibaratnya orang yang mati, dia tinggalkan makan minuman, gak ada apa-apa yang dapat dinikmati di alam kubur, kecuali mereka yang puasa di bulan Ramadan karena sudah tinggalkan makan minum di siang harinya. Kemarin yang sudah saya sampaikan. Kemudian ketika kita masuk Syawal, itu ibaratnya orang yang mati mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok di hari kiamat dibangkitkan kembali oleh Allah. Ayatnya begitu banyak, diantaranya yang familiar bagi kita di dalam surat Yasin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Hanya dengan satu hembusan sangkakala Israfil, sayhatan wahidah, jami'un ladaina muhdarun, maka semuanya kata Allah akan hadir di hadapanku. Tapi cara hadirnya Pak beda-beda, tergantung daripada amal ibadah. Ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan pakaian yang lengkap, ada juga yang dengan telanjang bulat bahkan merangkak, tergantung
Semua digiring di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, tanpa terkecuali. Coba kita renung, kita pikir, karena kita yang hadir semuanya waras, semuanya bisa mikir. Masjid itu jelas lebih suci, masjid jelas lebih bersih, disapu, dipel. Tetapi kenapa sholat Id itu kok lebih dianjurkan di lapangan? Bukan di masjid tidak boleh, Pak, jangan salah paham. Kenapa? Karena itibar kita semua bakal mati, kita bakal dibangkitkan, kita bakal digiring di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau hujan kita juga kehujanan, kalau panas kita kepanasan. Hendaknya begitu sholat Id itu seharusnya. Kalau kita pikir, Pak, lapangan di situ kambing kencing situ, kadang sapi berak situ, kadang ongkong pun tak mau kalah ikut juga kencing di situ. Tapi justru diperintahkan. Kenapa? Kok diperintahkan di lapangan? Itibar kita semua bakal dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar. Coba kita renung lagi, kenapa sholat itu sholatnya duluan, Pak, baru khutbahnya kemudian. Kalau sholat Jumat khutbah duluan, baru sholat kemudian. Sholat duluan, kalau Jumat khutbahnya duluan. Karena kita semua bakal mati, Pak. Ketika digiring di padang mahsyar, kita akan dipersembahkan semuanya kepada Allah tanpa terkecuali. Tidak ada yang diperkenankan, angkat kepala pun tidak ada yang sanggup, semua nunduk apa kata Allah. Sama kayak kita sholat, sujud imam, sujud makmum, rukuk imam, rukuk makmum. Ikut satu komando. Ini akan terjadi di akhirat nanti, saudaraku sekalian. Setelah itu barulah kemudian terjadi pengumuman. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Umat Nabi Adam dari Nabi Adam enggak ada solusi. Begitu seterusnya sampai dengan umat Nabi Isa enggak ada. Hanya satu orang yang diberikan izin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita harus paham secara syariat dan hakikat siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, Pak, di dalam beberapa ayat, di antaranya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Apakah sampai situ? Tidak. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang siapa yang diberikan catatannya dengan tangan kanan itu dihisap dengan cara yang gampang, Pak. Ibarat bapak tuh mau jumpa bupati karena kawan dekat, tak payah pakai protokol, langsung, Pak. Begitu juga yang diberi catatan pakai tangan kanan, yuhasabu hisaban yasira. Dengan catat, dengan apa, proses yang gampang. Hanya itu? Tidak. Dia bisa wayanqalibu, kembali kepada keluarganya, wayanqalibu ila ahlihi masrura, dengan bersenang-senang. Coba tidakkah kita di dunia seperti itu, Bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penghasilan, yang selama ini bekerja, ketika pulang dari sholat Id di rumah sudah ada makanan yang dipersiapkan, kumpul dengan keluarga, bisa bagi-bagi THR, karena kita ada kemampuan berusaha selama ini. Begitu juga nanti di akhirat, kita yang punya amal ibadah, di akhirat juga akan seperti itu. Tapi sebaliknya, coba Bapak, andaikan kita punya kawan yang baru merantau di Bangkalan Rinji, tinggal di rumah beta, sudah 3 bulan nunggak, gini ambil tua, nak demam, duit nggak ada, panitia zakat pun lupa ngasih. Walaupun lebaran, apa arti lebaran baginya, Pak? Dia akan menangis meratap. Kenapa? Karena tidak ada penghasilan selama sebelum hari raya. Mumpung kita masih punya kesempatan ini, Pak, apalagi di malam-malam ganjil, malam 27, kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan supaya kita punya bekal, kita punya simpanan untuk menghadapi yaumil hisab, yaumil mahsyar nanti, Pak. Dia kembali kepada keluarga, di akhirat pun begitu juga. Kalau masuk surga sendiri, apa gunanya? Ya Bapak, Ibu dikasih surga. Di dunia saya contohkan apartemen lengkap dengan fasilitas. Ada kulkas yang sekian pintu, spring bed, makanan, minuman, semuanya sudah otomatis, tinggal pencet semua keluar. Tapi sendiri, Pak, gak ada istri, gak ada anak, gak ada kawan, sendiri. Apa enaknya? Paling tahan 3 bulan, senyum-senyum sendiri, nangis sendiri, gila sendiri, Pak. Gak ada guna di surga kalau bapaknya sendirian. Kenapa? Karena
memang manusia ini diciptakan oleh Allah adalah human society. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini inti Pak. Maka kata Imam Hanafi, karena kita ini semua bakal mati, kita semua bakal dibangkitkan, kita semua bakal digiring di padang mahsyar, maka salat Idul Fitri hukumnya fardhu ain, gak bisa ditawar-tawar. Kita terlepas membicarakan Imam ABC Pak, karena tidak ada satupun ayat Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk ikut Imam ABC, tidak ada. Yang ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin kamu. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Saya tidak mengiring, tapi ini sebagai bahan pertimbangan bagi kita untuk pokok tambah ilmu bagi kita. Semua kembali kepada kita masing-masing. Bukan berarti la ikraha fiddin, tidak seperti itu. Tetapi ini adalah bahan pertimbangan bagi kita, karena tidak wajib kita mengamalkan manakala kita tidak tahu usulnya. Semua kita harus tahu usulnya. Kenapa harus puasa? Kenapa harus sholat Aid? Kenapa harus bayar zakat? Kenapa kita zakat fitrah itu mesti kok gak boleh diuangkan? Rasulullah itu lahir di Makkah, wafat di Madinah. Kenapa zakat fitrah standarnya kok satu gantang Baghdad? Kok gak satu gantang Makkah? Kok gak satu gantang Madinah? Itu wajib tahu kita Pak usulnya. Kalau enggak, maka akan sia-sia. Karena kita semua tahu bahwa yang namanya zakatul fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Jadi yang namanya zakat fitrah itu kan Pak, itu untuk mensucikan bagi orang yang puasa daripada lahu, perbuatan yang sia-sia, minal rafathi yang keji, dan sebagai makanan enggak boleh diuangkan. Kenapa? Apakah dia Rasulullah enggak ada uang? Ada. Tapi Rasulullah mensyaratkan mesti minggu di baladi, makanan pokok. Karena makanan kita nasi, maka beraslah. Andaikan makan suatu daerah ubi, maka ubilah. Daerah itu makannya jagung, jagunglah. Andaikan suatu daerah makannya kemenyan semua, maka kemenyanlah. Kira-kira seperti itu Pak. Kenapa demikian? Kok Rasulullah menggunakan satu gantang Baghdad? Coba renung pikirkan. Karena yang mencukupi, karena satu gantang Baghdad itu Pak, satu isinya itu 4 cupak 10 cantik, untuk mengampuni 4 dosa unsur angin, air, tanah, api, daripada 10 maksiat batin, ujub, riya, iri, dengki, hasud, fitnah, loba, tamak, takabur, dan sombong. Maka di situ untuk zakat fitrah sebenarnya tidak boleh diambil, dicari fikih manapun gak bisa, dari hati ke hati. Ya, di situ mesti wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan mereka, karena doamu itu adalah memberikan ketenangan kepada mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Usul ini mestinya Bapak Ibu kita harus paham sebelum kita melaksanakan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru kita ngomong, ilmu dulu baru kita berbuat. Jangan kita berbuat dulu tanpa ilmu. Sayang saudaraku sekalian, inilah sebagai bahan pertimbangan bagi kita. Tak ada manfaatnya, tak tidak. Mudah-mudahan Allah juga memberi manfaat. Orang lebihnya mohon ditegur sabar, diluruskan, dimaafkan pada Allah dan Rasulnya. Semua ampun dan taubat sesudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.